Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Oktavianingrum. Saya mahasiswa PMM yang mengikuti mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia di Universitas Katolik Santo Thomas. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Struktur Wacana Bahasa Indonesia. Van Dijk menggambarkan wacana mempunyai 3 dimensi atau bangunan, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Dijk menggabungkan 3 dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Menurut beliau, wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu proses praktek produksi yang juga harus diamati dan harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita bisa memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu. Yang pertama ada teks. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam 3 tingkatan umum, yaitu yang pertama ada struktur makro atau makrostruktur. Struktur makro merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu teks. Contohnya, mengamati tema dan topik yang terdapat dalam surat berita. Yang kedua, superstruktur atau superstrukturs. Superstruktur ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam wacana secara utuh. Misalnya, mengamati skematik atau bagaimana bagian dan urutan cerita diskemakan dalam teks berita secara utuh. Yang ketiga ada struktur mikro. Struktur mikro adalah wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks, yakni dari aspek semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Semantik merupakan hal yang diamati, yaitu mengenai makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Pada aspek sintaksis, hal yang diamati yaitu bagaimana kalimat atau bentuk dari susunan yang dipilih. Misalnya mengenai bentuknya, kalimatnya, koheresi, dan kata gantinya. Yang ketiga, stilistik. Aspek ini hal yang diamatinya yaitu bagaimana sih pilihan kata yang dipakai dalam teks berita atau leksikonnya. Yang terakhir ada retoris. Hal yang diamati yaitu bagaimana dengan cara apa dan dengan cara apa penekanan dilakukan, misalnya mengenai grafis dan metafora atau gaya bahasa. Selanjutnya ada kognisi sosial. Van Dijk meneliti teks dari sisi lain yang tidak dilihat oleh penelitian wacana lainnya, yaitu unsur kognisi. Unsur kognisi ini meneliti bagaimana suatu teks diproduksi dengan memperhatikan latar belakang kepercayaan, pengetahuan, perilaku, norma, nilai, dan ideologi yang dianut sebagai bagian dari suatu grup. Analisis wacana tidak dibatasi hanya pada struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan atau menandakan sejumlah makna, pendapat, dan ideologi.
Nah, untuk membongkar bagian makna tersembunyi dari teks itu, maka dibutuhkan suatu analisis kognisi dan konteks sosial. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa. Nah, dalam hal ini diperhatikan bagaimana sih suatu teks diproduksi dan bagaimana cara ia memandang suatu realitas sosial, sehingga dituangkan ke dalam sebuah tulisan tertentu dalam dimensi kognisi sosial yang memiliki hubungan erat dengan proses pembuatan teks, di mana peristiwa atau informasi yang ditonjolkan ditutupi waktu, kejadian, dan lokasi maupun keadaan yang relevan atau perangkat yang dibentuk dalam struktur teks. Selanjutnya ada konteks sosial. Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Konteks sangat penting untuk menentukan makna dari suatu tujuan. Konteks sosial berusaha memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, pemakaian kata-kata tertentu, pemakaian kalimat, gaya tertentu. Itu bukan semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi dipandang juga sebagai politik untuk berkomunikasi suatu acara dalam mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan lawan atau penentang. Demikian atas presentasi yang sudah saya paparkan. Semoga dapat mengedukasi bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.